Shalom saudara. Saudara dalam hidup ini pernah nggak saudara melihat hidup orang lain, lalu dalam hati saudara berkata, kenapa ya hidupnya kayaknya sempurna banget? Kenapa ya hidup dia kayaknya lebih cepat? Kenapa ya hidup dia kayaknya lebih berhasil? Kenapa ya hidup dia terlihat lebih baik? Dan kenapa yang lainnya? Dan tanpa kita sadari, akhirnya hati kita mulai merasa kurang. Saudara, hari ini kita masih dalam seri Saat Aku Merasa Tertinggal. Hari ini saya mau bicara tentang jangan bandingkan hidupmu. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita merasa tertinggal bukan karena hidup kita benar-benar lambat. Ya, saudara, kemarin kita sudah bicara tentang saat kita merasa tertinggal ya. Tapi seringkali kita merasa tertinggal karena kita terlalu sering melihat hidup orang lain. Dan kita hanya melihat hasilnya ya, saudara. Seringkali kita nggak melihat proses apa yang sudah dijalani oleh orang lain. Kita cuma melihat dari luar, saudara. Tapi mungkin kita nggak tahu pergumulan apa yang orang lain alami. Hari ini saya mau ajak kita membuka bersama firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, ayat ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting ya, bahwa setiap kita tuh punya perjalanan yang berbeda, saudara. Ya. Setiap kita punya proses yang berbeda. Dan Tuhan gak pernah meminta kita untuk mengukur hidup kita berdasarkan hidup orang lain. Ya, karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu tidak sama dengan apa yang Dia kerjakan dalam hidup orang lain. Setiap kita punya prosesnya masing-masing. Masalahannya seringkali kita nggak sadar, saudara. Kita membandingkan langkah kita dengan hasil orang lain. Dan itu yang seringkali membuat kita jadi lelah. Itu yang seringkali membuat kita jadi merasa tertinggal, saudara ya. Padahal jalan kita berbeda dengan jalan orang lain. Proses kita berbeda dengan proses orang lain. Pergumulan kita berbeda dengan pergumulan orang lain. Bahkan kapasitas kita mungkin berbeda dengan kapasitas orang lain. Dan sebenarnya kan kita itu sedang berjalan di dalam jalur kita sendiri. Setiap orang punya jalurnya masing-masing. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Perbandingan, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu akan mencuri sukacita kita, saudara, tanpa kita sadari. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan kepada saudara bahwa engkau tidak diciptakan untuk berjalan di jalur orang lain. Engkau tidak diciptakan untuk berjalan di dalam proses orang lain, saudara. Ya, hari ini proses apa yang sedang kau alami di dalam hidupmu? Mungkin rasanya berat, ya saudara, mungkin rasanya panjang. Tapi hari ini belajar tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, saudara. Dan seringkali apa yang terlihat lebih di mata manusia ya, saudara, belum tentu lebih di mata Tuhan. Ya, dan yang membuat hidup jadi berat, saudara, seringkali fokus kita yang salah. Karena fokus yang salah akan membuat perjalanan kita akan jadi lebih berat. Kalau kita terus fokus sama pencapaian orang lain, terus fokus sama apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain punya, terus fokus sama kenapa dia lebih cepat daripada saya, hidupmu akan jadi berat. Dan hari ini biar setiap kita memahami, menyadari, saudara, bahwa engkau tidak diciptakan untuk berjalan di dalam jalur orang lain. Kau tidak diciptakan untuk berjalan dalam proses orang lain. Jadi hari ini syukuri apa yang ada padamu, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupanmu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang lelah, saudara. Lelah karena terus melihat ke kanan, ke kiri, terus melihat pencapaian orang lain. Dan kau terus merasa hidupmu tidak cukup, saudara. Tapi hari ini dengarkan bahwa hidupmu tidak pernah dirancang untuk dibanding-bandingkan.
Tuhan tidak pernah menciptakan engkau untuk menjadi seperti orang lain. Tapi Dia menciptakan engkau dengan tujuan yang spesifik dan dengan prosesmu. Dan tentunya dengan waktunya yang tepat. Hari ini kau tidak kurang, kau tidak tertinggal. Tapi kalau engkau merasa seperti tertinggal, mungkin hanya karena engkau sedang berjalan di dalam jalan yang berbeda dan dalam proses yang berbeda. Mari hari ini saya ajak kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama angkat pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Hari ini kalau ada di antara engkau yang selama ini mungkin kau sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang. Mungkin hidupmu selama ini terlalu fokus dengan pencapaian orang lain, dengan apa yang orang lain miliki, sampai engkau lupa untuk mensyukuri
berkat Tuhan dalam hidupmu. Sampai engkau jadi lupa akan pencapaianmu sendiri di dalam hidup ini. Dan kalau hari ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku selalu membandingkan hidupku dengan orang lain. Ampuni aku, selama ini aku terlalu fokus membandingkan prosesku dengan proses orang lain. Tapi hari ini aku mau datang kembali kepada Tuhan. Aku mau berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Aku mau berhenti membandingkan jalanku dengan jalan orang lain. Aku mau fokus kepada jalan yang telah Tuhan persiapkan bagi kehidupanku. Aku mau fokus kepada panggilan Tuhan atas kehidupanku. Dan hari ini aku berkomitmen di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk tetap mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Tuhan kerjakan dan telah Tuhan berikan ke dalam hidupku. Kalau hari ini engkau orangnya saudara, kau berkata kepada Tuhan, ini komitmenku Tuhan di hadapan-Mu. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada pagi hari ini, saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku mau berhenti membandingkan pencapaianku dengan pencapaian orang lain. Aku mau berhenti membandingkan apa yang aku miliki dengan apa yang orang lain miliki Tuhan. Tapi aku mau fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Aku mau fokus kepada apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupanku. Setiap talenta yang telah Tuhan berikan di dalam hidupku, aku mau kembangkan. Aku mau lakukan, kerjakan semaksimal yang aku bisa Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang telah Tuhan berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan, untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupanku. Hari ini aku belajar untuk fokus atas apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidupku. Dan hari ini aku memutuskan untuk senantiasa mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkau menciptakan kami. Engkau merancangkan hidup kami dengan sangat indah, dengan sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau melimpahi kehidupan kami dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, dikuatkan melalui renungan firman hari ini. Saudara boleh share renungan ini ke teman-teman saudara, ke rekan saudara yang membutuhkan, biar kita bersama-sama terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang punya permohonan doa, atau saudara punya kesaksian, saudara boleh sampaikan di kolom komentar, biar setiap kita terus kuat di dalam Tuhan, terus dilimpahi dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Selamat menjalani hari ini saudara, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.